Memang kalau kita atau sahabat siar ingin tahu lebih lanjut tentang SDG itu seperti apa, ya masuk ke dalam. Biar tahu kita ini seperti apa, kegiatan Iya. kita seperti apa, ya, dan kebersamaan kita seperti apa. Kalau dilihat dari luarnya aja kadang nggak meyakinkan juga. Atau disangkanya saya ini orangnya apa ya, jaga jarak gitu. Wah, so jaim. Kita harus ketemu, harus jadwal dulu gitu. Biasa-biasa aja. Artinya orang yang tahu dan melihat saya secara langsung mungkin punya penilaian tersendiri lah. Yaitu masing-masing orang menilai saya. Cuman yang jelas kita berupaya untuk memberikan satu edukasi, pemahaman tentang makhluk-makhluk gaib melalui tayangan siar dalam gelap. Ya. Mas Hendro sendiri tahu nggak makna dari siar dalam gelap? Siar di dalam kegelapan mungkin ya, Pak. Artinya apa, siar kita ini lebih banyak di malam hari gitu. Iya, siar kita lebih banyak di malam hari. Atau siar kita itu identik dengan hal-hal yang mungkin orang lebih banyak nggak tahu karena gelap. Sehingga mereka meraba-raba dan akhirnya melakukan sesuatu yang di luar dari kebenaran gitu. Karena siar kita memang cukup unik ini. Walaupun memang banyak yang nggak setuju, tapi itulah hak manusia. Saya sendiri nggak bisa memutuskan atau membawa orang-orang harus suka, harus setuju, harus ini, enggak. Istilahnya ini bebas penilaian sahabat-sahabat sekalian tentang apa yang sedang kita perjuangkan dalam rangka memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada saudara-saudara saya yang satu agama, yaitu agama Islam, terhadap apa yang mereka lakukan selama ini, yang memang menurut ajaran Islam itu dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang begitu. Oke, sahabat siar, memang cukup unik sih pergerakan kita itu. Apalagi memang ini semua terbentuknya Korwil itu karena antusiasme sahabat-sahabat yang pengen tahu lebih lanjut tentang siar kami. Makanya saya mencoba untuk memberikan satu fasilitas, memberikan satu wadah yang berupa Korwil. Nah, dari Korwil ini saya bisa memantau kegiatan-kegiatan mereka, apa yang mereka inginkan terhadap siar dalam gelap gitu. Jadi sengaja saya menjembatani gitu. Jadi nggak sekedar YouTube saya itu satu arah, saya memberikan apa yang saya berikan berupa tayangan, tetapi sahabat-sahabat siar yang menonton channel saya juga bisa berinteraksi langsung. Makanya ada tanya jawab online yang saya lakukan setelah liputan, setelah ada penayangan liputan di satu kota atau satu tempat. Biasanya kita menjadwalkan hari Senin malam Selasa. Terus yang kedua juga gunanya Korwil, wadah Korwil ini biar bisa ketemu secara langsung, kita bisa diskusi keluhan-keluhan sahabat siar apa, terutama dalam rangka siar. Di antaranya kita ada siar pengobatan Tibun Nabawi berupa pengobatan ruqyah. Beberapa anggota Korwil udah mulai mereka mempelajari serta memberikan pengobatan yang serupa Tibun Nabawi berupa bekam gitu. Jadi kita mencoba siar ini lebih berkembang, tidak dalam konteks liputan-liputan mediumisasi, pengungkapan mitos, legenda dan lain sebagainya, tetapi sudah mulai melebar dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Apa Indra? Apa itu? Iya. Ini pertanyaan bagus. Kemana jin korin setelah manusia meninggal dunia? Jadi setelah manusia, jadi jin korin itu memang satu jin yang memang diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Ada ulama membagi korin itu dua. Ada korin sebangsa jin, ada korin sebangsa malaikat. Cuman rata-rata kita nggak menyebut malaikat sebagai korin, tetapi malaikat rahmat yang ada di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita itu ada tiga unsur. Unsur manusia itu sendiri, ada unsur api yaitu jin korin, ada unsur cahaya yaitu malaikat rahmat yang ada di dalam diri kita, jin korin. Dan ketika kita sakaratul maut, yang betul-betul kita meninggal dunia, jin korin itu keluar bersamaan dengan ruh. Dan dia kembali ke pimpinannya. Siapa? Siapa pimpinannya? Iblis. Untuk menunggu tugas selanjutnya. Seperti itu.
Jadi bukan dia pas keluar lantas gentayangan. Yang gentayangan tuh biasa jin kebon. Iya, jin kebon. Yang suka gentayangan itu jin kebon. Karena memang kehidupan kita itu penuh dengan jin. Iya, rumah kita itu penuh dengan jin gitu loh. Cuman pada dimensi-dimensi tertentu lah jin bisa mengganggu manusia. Tetapi di dimensi yang sangat rendah mereka tidak bisa mengganggu manusia secara audiovisual, tetapi secara hembusan bisikan. Gitu. Iya. Jadi kalau ada orang yang, wah di rumah saya emang nggak ada jin sama sekali, belum tentu juga. Toh di masjid jinnya banyak. Percaya nggak kalau di masjid jinnya banyak? Percaya mungkin, Pak. Karena Saya juga belum tahu, belum pernah lihat saya. di masjid jinnya banyak. Karena apa kata Nabi? Ada jin-jin yang memang menggoda orang yang sholat. Yang namanya jin khanjab. Orang sholat digoda di masjid. Makanya kata Nabi apa? Sufufakum. Rapat nih, sap. Supaya apa? Jin khanjab itu nggak bisa menggoda kita. Berarti di masjid ada jin juga. Makanya di masjid itu nggak sedikit orang sholatnya nggak husu. Orang sholatnya riya. Dan lain sebagainya. Atau di majlis-majlis taklim. Dan yang paling parah ini, yang paling banyak sholat Jumat jinnya itu. Iya. Baru masuk masjid, duduk langsung nguap. Wah, khutbah belum dimulai itu, udah nguap. Celingak-celingok, cari pojokan. Mana yang enak pojokan, deket AC. Niatannya udah kayak begitu. Ya kan? Nah itu kan karena hembusan bisikan-bisikan seperti itu. Sehingga kita terbujuk dan tergoda begitu. Artinya memang ada jin-jin yang memiliki tugas-tugas tertentu. Tetapi jin-jin pengganggu itu bisa kita usir dengan pembacaan surah Al-Baqarah. Sehingga kita terbebas dari gangguan-gangguan dia secara audiovisual misalnya. Misal di rumah kita merasa nggak nyaman ini. Kok gelisah, pengennya keluar terus. Saya bacain surah Al-Baqarah. Itu akan mudah untuk mengusir jin-jin yang seperti itu. Tetapi yang menggoda yang ada di dalam diri kita nggak bisa kita hilangkan. Itulah yang tadi kita bahas tentang jin korin. Seperti itu. Jadi sahabat syiar, bagi siapa saja yang mengaku bisa memanggil jin korin, coba tanya ke dalam diri masing-masing. Sudah punya nggak ilmunya tentang apa itu jin korin? Jangan-jangan Anda ditipu oleh para jin yang mengaku sebagai jin korin. Oleh sebab itu waspada dan dalami ilmu Islam kita. Agar kita paham apa yang kita lakukan itu membawa manfaat atau tidak. Terutama yang erat kaitannya dengan keyakinan kita sebagai umat Islam.